PBJ dengan kontrak itu memastikan bahwa sesok pelaksanaan kerjanya itu harus sesuai. Karena dokumen kontrak ini kan dokumen publik, Mas ya. Betul. Semuanya harus berjalan on the track begitu on the track. Ya Pak Aslam. Karena saya dengan beliau ini kan ngelola duit rakyat. Nah, itu dia. Jadi ketika pejabat pembuat komitmen itu membuat kontrak, rancangan kontrak, itu sudah disesuaikan dengan ada dua pihak yang paling urgent untuk mengendalikan kontrak itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa kembali menjumpai pemirsa tentu saja dalam podcast Insight Pengadaan Barang Jasa, sebuah program yang sangat istimewa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga pemirsa selalu kabar baik, dan kali ini di podcast episode yang luar biasa kita akan membahas satu hal yang sangat penting karena ini adalah sebuah pondasi utama ya terkait dengan legalitas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dan juga mitigasi sengketa kontrak begitu ya. Luar biasa telah hadir dua narasumber saya yang begitu luar biasa hebat. Pada kesempatan hari ini saya akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dr. Aslam Ridlo MAP. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Aslam, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Kita sudah setengah tahun nggak ketemu Pak, tapi Bapak selalu sibuk dan penuh semangat selalu. Sepenting semangat, Mbak. Sepenting semangat begitu ya. Baik, terima kasih Pak telah hadir di podcast PBJ kali ini, dan juga selanjutnya saya akan menyapa yaitu Bapak Agung Jaya Ramli SE selaku pengelola pengadaan barang dan jasa muda. Pak Agung, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak ya. Baik, luar biasa ya. Dan kesempatan hari ini adalah kalau kita bilang sebagai urat nadi, ini pondasi utama kalau kita mau bangun rumah ya Pak Aslam dan juga Pak Agung, ini pondasinya harus kita kuatin dulu ya. Begitu juga dengan barang jasa ini, pengadaan ini, bagaimana kontraknya itu memang benar-benar harus kita patuhi begitu ya, supaya nanti dalam pelaksanaan pengadaan tersebut ini bisa sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jangan sampai melanggar rules-rules yang telah disepakati begitu ya. Baik, kalau begitu saya mau ke Pak Agung terlebih dahulu Pak, terkait dengan kontrak ya. Kalau kita berbicara kontrak nih, apa saja nih Pak elemen utama yang menjadikan suatu kontrak pengadaan ini sah secara hukum menurut Perpres nomor 16 tahun 2018, dan di tahun 2025 ini adakah perubahan atau update-nya Pak Agung, silakan. Baik, gini, kalau kita bicara kontrak pengadaan barang jasa itu kan kita bisa narik ke belakang sebenarnya. Nah, betul sekali. Narik ke belakang itu gini, kontrak PBJ itu, saya singkat saja ya, kontrak PBJ itu kan, itu akarnya adalah dari KUHP Perdata. KUHP Perdata. Ya. Jadi setiap perikatan atau kontrak itu tidak luput dari KUHP Perdata. Di situ kan diatur. Yeah. Ada syarat utamanya yang harus dipenuhi. Kalau syarat utama yang tidak terpenuhi, kontrak itu bisa batal demi hukum seperti itu. Jadi kalau didefinisikan kontrak itu adalah kesepakatan dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Seperti itu. Syarat utamanya yang harus dipenuhi kontrak itu, ini berlaku secara umum maupun di pengadaan barang dan jasa. Itu adalah harus ada kesepakatan dulu. Kesepakatan dulu ya. Kedua, selain kesepakatan, kecakapan para pihaknya. Baik. Jangan sampai para pihaknya ini misalnya di bawah umur, itu belum bisa berkontrak. Kalau kesepakatan tadi itu jangan sampai ada tekanan atau tidak sadar gitu kan, atau ada penipuan terpaksa. Betul. Ketiga, ada objek yang disepakati. Ada objeknya apa yang menjadi sebab untuk perikatan kita. Keempat adalah kontrak itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lain, aturan hukum yang lain. Baik. Itu seperti itu, prinsip sederhana kontrak itu seperti itu. Tidak boleh bertentangan begitu ya. Nah, kemudian prinsipnya seperti itu ya Pak ya. Sampai sejauh ini ada update atau perubahan? Gini,
Kalau untuk update di Perpres yang terbaru itu terbaru. sebenarnya adalah hanya penambahan jenis kontra. Oh, baik. Ada yang sebelumnya itu belum ada, di Perpres yang baru ada penambahan, itu jenis kontrak yang berbasis kinerja. Oh, baik. Tapi ini aja berarti ya. Ini belum diimplementasikan. Belum diimplementasikan ya. Berarti memang kalau berbicara tentang kontrak itu juga ternyata ada perubahan-perubahan juga ya Pak ya. Jenis kontrak tadi belum diimplementasikan ya. Jadi kita harus gercep menangkap segala perubahan itu, dan nanti kita harus koordinasi dengan berbagai macam OPD juga ya. Luar biasa ya. Baik. Kemudian dari Pak Aslap sendiri Pak melihat tentang pentingnya legalitas kontrak dalam proses pengadaan barang dan jasa ini bagaimana Pak pandangan dari Komisi C sendiri? Begini, regulasi itu disusun, dibentuk dalam rangka untuk memastikan bahwa kegiatan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sesuai, berjalan linier dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Nah, regulasi itu posisinya memastikan itu. Regulasi memastikan itu ya? Memastikan. Nah, kontrak itu bagian dari implementasi regulasi itu sendiri. Jadi kontrak sebagai implementasi regulasi itu sebagai instrumen untuk memastikan bahwa program kegiatannya pemerintahan daerah yang sudah direncanakan, detail itu dalam perencanaannya, misalnya pengadaan infrastruktur jalan. Ya. Di situ tuh detail di perencanaannya, ruas jalan mana, volumenya berapa, kemudian amdalalinya seperti apa, itu detail perencanaannya. Nah kemudian ada tahapan input anggaran. Setelah anggaran ditetapkan di APBD, maka ada tahapan kemudian pelaksanaan kegiatan. Ya, pintunya adalah di PBJ ini. PBJ ini ya pintunya. PBJ ini meskipun secara fisik ini mungkin baru, tapi secara implementatif, sebenarnya kegiatan pengadaan barang dan jasa kan sudah sekian lama berjalan. Nah, pada tahap akan pelaksanaan itu pintunya adalah di PBJ ini. Nah, PBJ dengan kontrak itu memastikan bahwa sesok pelaksanaan kerjanya itu harus sesuai dengan dokumen ini. Ini yang perlu dipahami bersama-sama. Untuk memastikan apa? Kalau bagi kami di Komisi C, kepentingannya satu saja, bahwa pekerjaan pengadaan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui pintu PBJ ini, memastikan saja bahwa pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sesuai yang direncanakan ini. Dari sisi kualitasnya, ketepatan waktunya, pengelolaan keuangannya, gitu. Sehingga ketika pekerjaan yang dilaksanakan ini sesuai dengan perencanaan, pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, kepada publik itu tidak ada masalah. Kita terbuka, karena dokumen kontrak ini kan dokumen publik Mas ya. Betul. Apalagi publik. Sekarang sudah transparan ya. Iya, masyarakat itu bisa lihat itu, bisa lihat dokumen publiknya, bisa lihat. Nah, kecuali dokumen publiknya itu masyarakat bisa lihat secara kasat mata, masyarakat juga bisa menilai. Nah, iya itu dia. Bisa menilai bahwa ternyata pekerjaan fisiknya itu sesuai dengan yang ada yang dipublish oleh Biro PBJ. Dan masyarakat juga sekarang juga bisa lebih memberikan feedback juga ya. Iya, jadi satu kalau bagi kami Komisi C, kontrak itu bagian dari instrumen untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaannya, ketepatan waktunya, anggarannya, kepatuhan penyedia barang dan jasa terhadap perencanaan yang sudah disusun itu. Ini pintunya memang di PBJ ini, dalam rangka memastikan itu. Dan di titik itu kami sangat berkepentingan. Karena ini dana publik. Betul, Pak. Dana publik harus kita pertanggungjawabkan secara kaidah-kaidah publik. Kontrak itu bagian dari dokumen publik juga. Luar biasa, semuanya harus berjalan on the track begitu ya Pak Aslam. Karena saya dengan beliau ini kan ngelola duit rakyat. Nah, itu dia. Sehingga kita pertanggungjawabkan secara
kaidah-kaidah. Kalau nggak on the track nggak bisa tidur Pak Aslam juga Pak Agung ini ya. Kita memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan begitu ya, dan bisa masyarakat juga bisa dapat menikmatinya begitu ya. Karena bironya beliau ini kan biro yang paling seksi. Paling gitu seksi, ya, paling menggoda. Iya, makanya itu ya. Paling seksi, paling menggoda, memancing banyak orang untuk dalam tanda petik curiga. Tapi juga paling banyak diawasin ya Pak ya. Nek saya malah bagus itu. Iya. Artinya banyak masyarakat yang tertarik untuk ngemarke beliau. Nah, ya kayak dilihat malah satu hal yang positif menurut saya. Iya. Kalau semakin banyak partisipasi masyarakat, bagi saya itu positif. Artinya partisipasi masyarakat terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa itu masyarakat terlibat. Gitu. Nah, itu dia ya. Justru nek ora ono kritik, ora ono dan dari masyarakat, tanda tanya kita malah ono apa ini. Dan sekarang keterlibatannya juga cukup luar biasa ya masyarakat sendiri ya. Baik. Kemudian Pak Agung ini terkait dengan legalitas, pastinya juga ada yang namanya validasi, ada yang namanya verifikasi begitu ya, yang tadi disampaikan juga Pak Aslam, bagaimana mbuh piye carane kudu on the track begitu ya Pak ya. Baik, dan kontrak yang dilakukan ini dengan Biro PPJ-DIY ini sebelum dan sesudah penandatangannya ini bagaimana prosesnya Pak? Untuk terkait validasi tadi ya, jadi kita harus pahami dulu proses PBJ itu seperti apa. Nah, seperti apa Pak prosesnya? Proses PBJ itu kan kalau secara ringkasnya itu bisa dari 4 tahap. Dari perencanaan dulu, kemudian ada persiapan pengadaan, kemudian ada persiapan pemilihan atau tahap pemilihan, ketiga pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan. Jadi kapan ada kontrak itu ada. Iya. Jadi di tahap perencanaan itu belum ada kontrak sebenarnya. Ada ya. Tapi rencana untuk menggunakan kontrak sudah ada gitu kan. Karena di situ hanya untuk mengidentifikasi kebutuhan misalnya dinas gitu ya. Kebutuhan dinas itu apa sih yang dibutuhkan, apa yang mau diadakan. Jadi di situ diidentifikasi, kemudian ada anggarannya diusulkan. Setelah ada itu diumumkan ini menggunakan aplikasi Sirup. Setelah itu ada tugas baru dari pelaku pengadaan yaitu PPK, pejabat pembuat komitmen, untuk melakukan persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan inilah sudah ada di situ namanya rancangan kontrak. Rancangan kontrak inilah yang akan dipakai untuk menjadi kontrak nanti. Untuk validasinya rancangan kontrak ini kan dibuat oleh PPK. Kemudian di situ menentukan bentuk kontraknya maupun jenis kontraknya seperti itu. Setelah ditetapkan dokumen persiapan pengadaan itu, beralihlah tanggung jawab ke namanya Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Ini lepas dari situ, pejabat pembuat komitmen tadi lepas sementara tanggung jawabnya. Jadi kemudian setelah pindah ke Pokja atau pejabat pengadaan itu, di situ ada namanya review kontrak, rancangan kontrak tadi. Review dulu. Direview. Di situ memastikan kontrak itu sesuai dengan jenis pengadaannya, sesuai dengan ruang lingkup pengadaannya, sesuai dengan termasuk mengatur terkait sengketa tadi, klausul-klausul sengketa, klausul mitigasi resiko lah istilahnya pada prinsipnya. Kemudian setelah ada feedback dari Pokja atau pejabat pengadaan, di situ PPK bekerja kembali, bekerja untuk memperbaiki kalau ada yang diperbaiki. Setelah itu masuk di proses pemilihan, proses tender, kemudian proses tender itu melahirkan namanya pemenang tender. Itulah menjadi calon pelaksana pekerjaan atau mitra PPK nanti untuk berkontrak. Nah, setelah ada pemenang itu nanti ada apa istilahnya di prakontrak. Di prakontrak itu sebelum ditandatangan tuh kontrak tuh para pihak ini itu bersama-sama untuk memverifikasi melengkapi dokumen tadi yang tadinya rancangan kontrak menjadi kontrak. Seperti itu. Jadi disitulah harus ada kesepakatan-kesepakatan terkait klausul-klausul yang harus dimasukkan dalam kontrak. Baik. Seperti itu. Rencana kontrak menjadi kontrak sendiri. Ini ternyata juga poin-poinnya ada banyak detail-detailnya. Berlapis. Gitu ya, berlapis. Kemudian ini biasanya prosesnya berapa lama sih Pak? Tergantung beda-beda kayaknya ya. Ini tergantung nih pengadaannya. Kalau dari perencanaan itu kan itu
Perencanaan itu untuk tahun depan saja ini udah dimulai nih perencanaannya. Terus persiapan itu biasanya cepat saja karena hanya melengkapi dokumen tadi. Pemilihan itu tergantung jenis pengadaannya, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Tergantung spesifikasi pekerjaan itu sendiri. Semakin spesifik, semakin rumit, pekerjaan semakin besar, itu akan semakin lama. Seperti itu. Baik. Jadi tergantung nanti ya proyeknya seperti apa gitu ya Pak Abi. Baik, luar biasa. Pak Aslam, kemudian ini juga luar biasa ya terkait dengan tadi kalau kita singgung masyarakat ini juga menjadi salah satu yang mengawasi begitu ya. Karena kita sudah transparan begitu ya. Nah kalau dari Komisi C sendiri ini dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan kontrak pengadaan di lingkungan pemerintah daerah itu seperti apa Pak Aslam? Kalau peran Komisi C tentu tidak berwenang untuk masuk ke ranah teknis karena kami menghargai masing-masing kami berada di ruang demand masing-masing. Ruang pengawasan kami ini ruang pada perencanaan APBD-nya. Tapi bahwa kemudian pada pelaksanaan pengadministrasian pengadaan barang dan jasa itu kita serahkan sepenuhnya kepada BPJ. Kita tidak masuk di pengawasan teknisnya di situ. Yang dilakukan Komisi C tentu perencanaan rencana kerjanya Biro BPJ. Misalnya untuk tahun anggaran 2026 ini kita sudah mulai Sudah mulai ini ya? Sudah mulai. APBD 2026 itu sudah kita mulai perencanaan diskusinya pada saat kita menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Kemudian besok bulan Agustus kita akan bicara KUAPPAS untuk APBD 2026. Tadi beliau sudah paling mengantikan bahwa untuk 2026 itu sudah ada listnya pengadaan barang dan jasa besok 2026 itu apa. Dalam rangka pelaksanaan sederet barang dan jasa yang diadakan di 2026 itu nanti akan kita diskusikan pada saat pembahasan KUAPPAS perencanaannya. Gitu. Misalnya terkait dengan pembaruan sistem dari sistem 5 ke sistem 6 misalnya. Butuh kesempurnaan apa itu yang dibutuhkan dalam rangka tadi itu, dalam rangka kita membangun akuntabilitas pengelolaan barang dan jasa. Support kita adalah pada support budgeting sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD. Kalau yang terkait dengan pengawasan, kami mendapatkan atau meminta laporan setelah tahun anggaran berjalan selesai. Contoh misalnya tahun anggaran 2024. Barusan tadi pagi kami ada rapat kerja dengan Biro BPJ dan mitra kerja yang lain terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD 2024. Tadi sempat kita mintakan informasi kepada Mbak Ros sebagai Ketua Biro BPJ. Bu Ros, ada nggak temuan dari auditor publik terkait dengan pekerjaan tahun 2024 atau tahun anggaran berjalan yang hari ini baru sampai dengan bulan Juni ini. Kalau yang tahun anggaran berjalan tentu belum audited ya. Kalau yang sudah audited itu 2024. Nah tadi disampaikan, alhamdulillah Pak, untuk Biro BPJ tidak ada temuan dari BPK maupun Inspektorat. Ini prestasi menurut saya, karena hampir semua OPD itu orang temuan nih. Nah, bisa-bisanya loh BPJ nggak ada. Ini prestasi yang luar biasa. Hampir semua OPD itu ada temuan dari auditor publik, baik dari BPK maupun Inspektorat. Meskipun kalau saya matur temuan itu konteksnya adalah pembinaan. Dan temuan itu belum tentu pidana. Temuan itu misalnya ada belum lengkapnya administrasi, kemudian dokumen kurang lengkap. Itu temuan-temuan seperti itu hampir semua OPD ada. Tadi disampaikan, alhamdulillah Pak untuk Biro BPJ tidak ada temuan dari BPK maupun Inspektorat. Kita cukup mendapatkan update itu. Dan update itu pada realisasi APBD maupun APBD berjalan. Kita cukup koordinasi dengan teman-teman jajaran Biro BPJ. Artinya kita tidak kemudian turunyuan moron Biro BPJ melototi. Karena semuanya rasa moron yang kantor sudah terpublish, disirup itu. Sudah terpublish, disirup, kemudian sing mlebu sapa wae itu kan sudah gitu. Nah, pada saat selesai APBD berjalan misalnya yang tahun 2024 tadi
hampir semua OPD yang kanggonan belanja barang dan jasa, kita mintai data semua. Misalnya Dinas PU. Dinas PU sampai tahun 2024, belanja modalnya apa saja, pembangunan ruas jalan mana saja. Kemudian anggaran ruas jalan itu ada berapa, rencananya. Kemudian realisasinya berapa, sisanya berapa, sisa lelangnya. Kemudian sing garap sopo. Nah, sing garap sopo itu juga kita punya datanya itu. Yang beliau laksanakan itu, kami juga konfirmasi ke OPD teknis yang melakukan penganggaran barang dan jasa itu. Artinya komisi di pengawasan di titik itu. Nanti pada saatnya, misalnya dalam rentang waktu 2, 3, atau 4 tahun yang akan datang, kita kan bisa compare. Yuk kok bendino itu terus. Iya, kok ini yang dapat ini terus gitu ya. Kegaweane sing iki terus iki terus. Bukan berarti kita kemudian ora oleh, tapi kan kita butuh informasi update-nya. Mungkin beliau untuk terus itu karena memang kepatuhannya tinggi, perencanaannya baik, kemudian pekerjaan konstruksinya juga bagus itu. Nah di titik itu, jadi kalau kita butuh data, kemudian ada percepatan konfirmasi, Bu, kok yang dapat untuk pengerjaan jasa konsultansi kok ini terus? Semua sudah terjawab ya. Terkonfirmasi. Tentu kita memberikan saran, meskipun Biro PPJ ini kan tugasnya kerja-kerja administratif. Iya. Akan tetapi apresiasi saya, karena meskipun ini biro baru, kemarin kita mendorong, Bu, teman-teman di biro, meskipun sebenarnya cukup dengan kerja administratif. Akan tetapi yang dilakukan oleh teman-teman Biro PPJ ternyata lebih dari ekspektasi. Contoh misalnya, badan usaha yang ikut lelang. Secara administrasi terbaca dokumennya lengkap. Tapi kan butuh dibuktekke. Iya. Di kantor tenan pora. Betul. Kemudian di pekerja tenan pora. Iya. Jangan-jangan mengenal tulisannya toh. Nah, selama ini hasil dari pengawasan kami, teman-teman di Biro PPJ itu kecuali menerima berkas secara fisik administratif, akan tetapi juga beberapa teman-teman di Biro PPJ, apresiasi saya, juga ngecek di lapangan, ngecek di kantore, ono tenan ora wonge. Kemudian kalau disebutkan punya peralatan ini ono alat tenan ora. Nah, menurut saya ini bagian dari kita mendorong, mengupayakan mengoptimalisasi kerja-kerja transparansi dan akuntabilitas tadi. Apresiasi saya dengan teman-teman Biro PPJ di titik itu ya. Di titik itu ya, tapi memang luar biasa ya Pak Aslam. Ini luar biasa prestasinya ini, bahwasanya itu BPK dan Inspektorat ini tidak ada temuan sama sekali. Tapi yang sulit ini mempertahankannya ya Pak Aslam dan juga Pak Agung ya. Saya juga pengen tahu rahasianya apa kok bisa dapat prestasi seperti itu yang sangat membanggakan. Padahal OPD yang lain seksi ya. Iya, OPD-nya seksi tapi yang ngawasin banyak orang. Rahasianya apa? Pengawasan internalnya gimana? Apakah budaya kerjanya di PPJ seperti apa? Mungkin bisa sharing kepada kita semua. Tapi sebelumnya bagaimana kalau kita minum sirup terlebih dahulu Pak? Ini sirupnya istimewa loh Pak hari ini. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar
belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat bersama masyarakat. Wah, gimana Pak Aslam? Sirupnya enak ya? Wah, enak. Enak ya, manis sesuai dengan prestasinya tadi. Dalam negeri soalnya. Betul, karena kita mendorong ini ya produksi dalam negeri, kan kita bahas lagi. Baik, Pak, kenapa ya? Ini tuh luar biasa, PPJ-DIY ini prestasinya banyak sekali ya. Salah satunya yang barusan dibahas meeting dengan Dewan ya Komisi C bersama PPJ belum lama ini, ternyata sampai di pertengahan tahun ini kinerja di 2024 sampai dengan yang jalan sekarang ya di 2025 ini, kok bisa-bisanya PBJ ini tidak ada temuan baik itu BPK maupun Inspektorat. Kita pengen tahu nih Pak, rahasianya apa? Kemudian apakah budaya kerjanya terbentuk dengan baik begitu ya? Yang dilakukan teman-teman PBJ di kantor itu ngapain aja gitu ya Pak ya? Pengawasan internalnya itu seperti apa? Boleh diceritakan kepada kita semua nih Pak Agung. Oke, gini. Biro PBJ itu kan biro yang paling termudah kalau nggak salah ya. Iya, saat tadi ini, Pak Aslam tadi Pak Aslam menyampaikan. Sebelumnya kami itu kan hanya berubah bagian berada di bawah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah, seperti itu. Kemudian kebutuhan organisasi yang mendesak, terus ruang lingkup yang makin luas, akhirnya dibentuklah Biro baru. Sebenarnya dari tahun berapa sih PBJ ini? 2023 Pak. Organisasinya? Iya. Organisasinya itu kan ini sudah bertransformasi udah berapa kali ya. Itu dulu terpisah antara sistem tadi LPSE-nya sama apa istilahnya layanan pengadaannya itu dua institusi yang berbeda sebenarnya. Di 2019 itu diintegrasikan jadi satu, berubah nama menjadi UKPPJ namanya, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Tapi di Pemda DIY itu belum secara apa ya de facto ya untuk membentuk UKPJ yang betul-betul 100% sendiri. Yang 100% seperti saya sendiri kapan dua? Ya tahun kemarin. Tahun kemarin, pantesan mudah banget ya. Sangat Pak mudah Aslam, gitu ya. kan. Jadi Masih ting-ting Mbak. Oh iya. Ya, tapi seperti apa itu. yang dilakukan sehari-hari begitu budaya kerjanya? Apakah selalu on the track gitu kan? Ada administratif itu kan benar-benar yang harus detail ya. Ini harus begini. Apa memang pemilihan SDM-nya di PBJ sendiri yang luar biasa? Jadi kalau di PBJ itu kan sudah tersegmentasi ya. Bagiannya siapa yang bertugas A, siapa yang bertugas administrasi itu udah tidak tercampur baur gitu kan. Oke, berarti job desk-nya udah jelas. Udah jelas. Ya? Jadi misalnya yang bertugas itu adalah untuk di ranah pemilihan pengadaan barang jasa, itu pure 100% dia hanya mengurusin pengadaan barang jasa saja. Jadi fokus di situ. Fokusnya di situ. Tidak di istilahnya apa ya, disambi gitu kan, dicampur dengan yang bersifat administratif seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian di kami itu juga untuk melengkapi SDM tadi, untuk perekrutan fungsional. Fungsional kan istilahnya apa ya? Tenaga khusus lah. Nah, fungsionalnya kami itu sudah hampir mencapai 60% dari
total formasi. Oh, baik. Formasinya kami itu ada 45, kami udah hampir 60%, sudah 48 atau 50-an lah, seperti itu. Baik. Itu dari entah pegawai negeri sipil maupun P3K, itu perekrutan. Kemudian untuk peningkatan SDM itu, kalau sekarang ini kan di era digital itu istilahnya gampang ya Mbak, seperti itu. Jadi dari LKPP itu selalu ada apa istilahnya diklat online seperti itu. Baik. Jadi ketika misalnya saya pribadi ketika kosong nggak ada lagi pengadaan yang diproses, itu saya bisa langsung upgrade diri untuk mengikuti diklat online. Kesadaran dari masing-masing SDM untuk upgrade diri juga tinggi ya? Kalau tidak seperti itu, dengan regulasi yang selalu berkembang, nanti akan ketinggalan. Iya sih. Karena ketinggalan itu, teman-teman di luar, pelaku pengadaan di luar, termasuk dari para pengawas itu kan selalu mengupgrade informasi. Ini menjadi bulan-bulanan kalau seandainya nggak mengupgrade diri sendiri itu, seperti itu. Jadi mau tidak mau dipaksa untuk mencari pengetahuan yang baru, seperti itu. Selain itu, kami juga ada biasanya sharing antar sesama kami. Kemudian biasanya juga mengundang LKPP sebagai induk pengadaan barang jasa di Indonesia ya. Rumahnya kan di LKPP. Jadi ketika ada hal baru atau ada masalah, kita langsung diskusikan seperti itu. Baik, cari solusinya. Cari solusinya. Begitu ya. Jadi budayanya seperti itu sehari-hari. Pantesan, kompak sekali ya di kantor ya. Kemudian Pak, ada pengawasan internal nggak di PPJ sendiri? Kalau pengadaan barang jasa itu selain pengawasan tadi, itu kayak kode etik dulu. Iya betul. Ada kode etik dulu. Yang harus jadi kode etik itu wajib itu harus kita taati. Misalnya kalau dulu istilahnya itu ketemuan antara pelakunya dengan kontraktor gitu kan, pengusaha gitu kan. Bagaimanakah kode etik ini harus kita jalankan dengan baik? Di kode etik itu udah nggak boleh. Kalaupun ada harus mewajibkan pertemuan itu nggak dilarang 100% ya. Kadang harus memang ketemu, misalnya pada saat klarifikasi tadi, itu kita mau tidak mau harus ada klarifikasi. Itu harus di ruang yang bisa terakses oleh publik, misalnya di kantor. Jadi tidak di ruang-ruang... Tidak sembunyi-sembunyi. Ya, gitu betul. Ya, tidak di ruang-ruang gelap lah. Iya. Jadi mau tidak mau, itu... peningkatan integritas itu mau tidak mau menjadi hak mutlak. Kami itu punya filosofi di... Biro PPJ. Kami itu ibaratnya akuarium. Akuarium itu kan seksi, cantik gitu kan. Ikan-ikan itu kan cantik, seksi dan sebagainya. Tapi dari semua sisi itu bisa lihat. Jadi ketika misalnya akuariumnya kotor sedikit, itu akan kelihatan. Pengawasan dari masyarakat itu lebih kejam dari pengawasan aparat. Pengawasan netizen juga. Iya, masyarakat saat itu netizen itu. Memang itu lebih kejam itu. Iya, makanya kita juga sebagai bentuk tindakan preventif begitu ya. Wah, kita harus jaga diri, jaga teman, jaga kantor, sesama PPJ sendiri. Bagaimana PPJ ini bisa selalu mengamankan diri, karena ikannya di akuarium semuanya bisa lihat gitu. Akuariumnya besar lagi di DIY ini ya. Ini seperti itu. Menarik sekali nih ya. Luar biasa. Kalau challenge-nya sendiri Pak terkait dengan kepatuhan perangkat daerah ini, terkait dengan kontrak ini, challenge yang mungkin Pak Aslam studi kasus di lapangan akhir-akhir ini menemukan apa gitu Pak? Kalau pertanyaannya itu apa tadi, prestasi? Iya, terkait dengan menemukan tantangan terkait kepatuhan perangkat daerah terhadap Perpres yang nomor 16 tahun 2018 dan juga perubahannya tadi, bagaimana Pak? Jadi kalau pertanyaannya Jogja ini kayak apa sih gitu, pengadaan barang jasanya. Apalagi kan OPD-nya banyak ya Pak ya. Kalau mau cari pembanding, APBD kita nggak banyak. APBD kita cuma 5, sekian triliun. Dibandingkan dengan tetangga kita Jawa Tengah, Jawa Timur, itu yang hampir 30 triliun. Kita nggak ada apa-apanya. Baik. Kita hanya maksimal 6 triliun. Maksimal 6 ya. Tetangga kita Jawa Tengah bisa sampai 30 triliun, apalagi Jawa Timur, apalagi Jawa Barat. Di Jawa ini. Artinya Jogja itu kecil. Kalau dari sisi anggaran. Kalau tadi pertanyaannya, apakah Jogja relatif berprestasi dalam terkait dengan BPJ? Alat cek saya bukan karena DPRD bagian dari pemerintahan daerah ya. Kemudian kalau ngalem awake dhewe itu lumrah itu.
Tapi begini, saya sering melakukan konsultasi di kementerian. Oh, baik. Konsultasi di kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Jogja itu termasuk provinsi yang kepatuhannya paling tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Bahkan nih, khususnya Pak Asnan, dalam pengelolaan keuangan daerah. saya dengar-dengar Jogja ini juga dijadikan benchmark dari daerah-daerah lain ya? Iya, makanya kalau Jogja itu misalnya jadi sampling dari KPK atau BPK. Saya nggak tahu Pak Gubernur dalam membangun mainstream. Teman-teman di tataran OPD itu nggak baper gitu. Kalau ada auditor itu nggak baper. Makanya Pak, kalau ada perubahan, regulasi, ada auditor gitu kan harus kompak ya teman-teman dari OPD juga ya? Iya, maka jawaban saya tidak menilai kami sendiri karena kami bagian dari pemerintahan daerah. Tapi pada saat kami konsultasi di kementerian itu justru yang memberikan opini itu mereka. Oh, mereka sendiri? Iya, contoh misalnya terkait dengan implementasi dari Undang-Undang 13-12 tentang keistimewaan daerah. Iya. Hampir semua kementerian, baik Kementerian ODA, Otsus, kemudian Keuangan itu terkait dengan implementasi penjabaran dari klausula yang ada di Undang-Undang 13-2012 itu hampir kalimatnya sama. Jenengan tu wong yojo. Sing luwih ngerti Yojo sampeyan. Jadi yang lebih ngerti Jogja itu penjabaran dari klausula-klausula yang ada di dalam Undang-Undang Keistimewaan itu ya orang Jogja ya sampeyan. Satu. Kemudian yang kedua kaitan dengan tingkat kepatuhan. Itu Jogja itu ya kalau tidak nomor 1 ya 10 besar lah. 10 besar pemerintah provinsi yang tingkat kepatuhan nya tinggi. Jadi jawabannya itu. Iya. Saya dengar testimoni dari mereka itu bukan dari. Publik sendiri sudah mengakui ya. Ya kalau indikator misalnya 14 kali ya kemarin WTP itu. Iya. Ya kalau yang tertulis datanya misalnya kita WTP 14 kali dan berturut-turut orang jedane. Ya. Itu kalau indikator kinerja yang dituangkan melalui mekanisme akuntansi publik itu bernama WTP dan kita 14 kali berturut-turut kita mendapatkan prestasi WTP meskipun WTP itu tidak berkorelasi langsung dengan misalnya angka kemiskinan yang angkanya kalau kita lihat di data BPS itu ada anomali yang menurut orang-orang di luar Jogja itu anomali. Tapi bagi kami orang Jogja itu enggak anomali. Misalnya data kemiskinan kita tinggi. Tapi tingkat kesejahteraan, kebahagiaan hidup masyarakat Jogja itu juga tertinggi di antara provinsi yang lain. Bagi kami orang Jogja, kami ini kebahagiaan hidupnya tinggi, meskipun dalam tanda petik angka kemiskinan kami tinggi. Orang-orang pada nggak tahu bahwa inilah keberhasilan kami mengimplementasikan undang-undang keistimewaan. Iya. Jadi kalau indikatornya itu njur dipadai karo pemerintah provinsi liyane, nggak bisa. Nggak bisa. Beda ya. Orang Jogja itu mangan-ramangan kumpul itu filosofi itu benar-benar diimplementasikan gitu. Betul, mereka cukup bahagia, artinya mangsak nganggo apa sing ditandur, mangan apa sing ditandur. Kemudian itu kan filosofi yang ditanamkan oleh ngeso dalem itu. Mangan sing ditandur. Apa meneh itu Mas? kayak gitu kan. Iya, mensyukuri itu ya. Kalau kemudian indikatornya ora tau neng mall misalnya nggak pernah belanja di mall, kemudian dianggap miskin. Lah orang Jogja ra gumunan kok. Arep neng mall apa ora sing penting atine tentrem. Betul. Blonjo ning tanggane. Iya. Arep butuh lawuh yo pek kambil sing apa duwene, butuh lawuh methik godhong-godhongan. Betul. Sekarang lebih banyak yang berternak ayam juga. Ngingulele dhewe di damber itu. Iya. Nah itu kan tentu nggak bisa kemudian diukur miskin itu karena tidak pernah ke mall, tidak pernah belanja. Tentu bagi orang Jogja nggak bisa serta-merta itu diukur dengan begitu. Betul. Kami orang Jogja. Nah mungkin kalau orang di luar Jogja bacanya di data BPS. Ya kami kalau ada orang luar Jogja komentar tentang angka kemiskinan yang ada di BPS itu, ya bagi kami orang
Jogja sing wong Jogja ki aku kok. Iya. Artinya bukan berarti kemudian saya sebagai anggota dewan abai terhadap data kemiskinan itu. Nek kaitan dengan program penanganan penekanan angka kemiskinan itu ora kurang-kurang. Beliau di eksekutif itu ora kurang-kurang program penekanan angka kemiskinan. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan panjenengan tadi itu. Oke, jadi ini kalau berbicara dengan, terima kasih Pak Aslam, berbicara tentang legalitas ya, ini ada pastinya potensi resiko begitu yang pelaksanaan kontrak. Metode yang digunakan Pak untuk mengidentifikasi potensi resiko itu apa saja Pak? Metode yang biasanya dilakukan tim PBJ? Tadi kan kontrak itu sebelum menjadi kontrak sudah diproses dari perencanaan, persiapan, seperti itu. Jadi ketika pejabat pembuat komitmen itu membuat kontrak, rancangan kontrak, itu sudah disesuaikan dengan bentuk pengadaannya. Antara pengadaan konstruksi, pengadaan jasa konsultan, atau pengadaan barang, itu bisa berbeda-beda bentuk kontraknya atau jenis kontraknya. Bentuk dan jenis kontrak itu dipengaruhi oleh metode pemilihannya dan dipengaruhi oleh besaran nilai pengadaannya. Jadi kesalahan menentukan bentuk atau jenis kontrak ini bisa berdampak panjang nih. Berarti di awal harus jelas dulu ya? Oh harus jelas, sangat clear, harus clear. Bentuk kontraknya mau seperti apa gitu ya? Bentuk kontraknya dan jenis kontraknya itu harus clear. Bentuk jenis kontraknya harus clear dulu, kemudian? Barulah itu dilakukan proses pemilihan dan kontrak tadi. Oh, yang tadi seperti Pak itu. Agung sampaikan ya, ada yang persiapan, kemudian serah terima sampai dengan nanti kontrak itu. Iya, betul. Baik. Jadi itu untuk mengidentifikasi potensi resiko sampai dengan pelaksanaan kerja, sampai dengan kontrak ditandatangani, begitu ya. Betul. Ternyata kontrak itu pondasinya kontrak lagi ada lagi gitu ya. Kontrak itu kan kayak bisa diibaratkan seperti undang-undangnya para pihak yang berkontrak. Iya. Jadi ketika terjadi ada sengketa, itu yang berlaku itu adalah kontrak itu sendiri. Pegangannya itu adalah kontrak sendiri. Makanya dalam kontrak itu ketika di tahapan persiapan penandatanganan kontrak, itu penting sekali memasukkan klausul-klausul untuk mitigasi risiko tadi. Betul. Misalnya ketika ada salah satu pihak wan prestasi, apa konsekuensinya? Misalnya di situ ada mengatur tentang denda, atau pekerjaannya tidak sesuai spesifikasinya, seperti apa? Atau perbedaan pemahaman atas isi kontrak, bagaimana menyelesaikan pertikaian itu? Itu klausul itu wajib masuk dalam kontrak, seperti itu. Sebelum ditandatangani kontrak itu nih Pak, kita bacanya harus sampai berulang-ulang ya. Iya betul sekali. Bahkan kalau saat ini tuh kalau untuk pengadaan-pengadaan yang bernilai besar, itu kontrak itu direview oleh Biro Hukum Sekda DIY. Jadi sebelum masuk ke kami, ke Biro Pengadaan Barang Jasa, itu harus ada hasil verifikasi dari Biro Hukum. Itu mulai nominal berapa tuh Pak Agung? Itu biasanya ditetapkan untuk proyek strategis. Oh, untuk proyek strategis ya? Iya, proyek strategis. Itu wajib, nggak boleh tanpa ada hasil review dari Biro Hukum. Iya, meminimalisir resiko-resiko yang terjadi ke depan ya. Iya. Karena kan memang ini sekali lagi diawasi banyak pihak. Iya. Jaga diri tadi ya Pak Agung ya. Sudah seperti itu pun potensi itu tetap ada. Ada ya. Itu kita tidak bisa memunafikan bahwa potensi persengketa kontrak itu pasti akan ada. Entah itu salah satu pihak yang yang tidak patuh pada kontrak itu sehingga berdampak misalnya waktunya tadinya diperkirakan di kontrak sepakat misalnya 6 bulan, ternyata menjadi molor menjadi 7 bulan. Dan hal itu harus sudah dimitigasi itu di dalam kontrak. Ketika molor seperti itu, konsekuensinya apa? Misalnya pengenaan denda, atau justru bisa juga dengan pemutusan kontrak. Baik, luar biasa. SDM-nya benar-benar harus tadi ya dipilih yang sangat berkompeten, bekerja sesuai job desk, supaya memang ini kayak kerjaannya nih ini ya Pak Aslam ya, detail, jelimet sekali ya kerjaannya Pak Agung dan teman-teman ini ya. Jadi bagi kita mungkin jelimet. Tapi mungkin kalau udah terbiasa luar biasa. Berarti kan SDM ini butuh
upgrade diri terus. Tapi tadi juga Pak Agung sudah menyampaikan bahwa budaya kerja di PBJ ini setiap SDM kalau ada waktu luang juga harus upgrade diri. Nah nanti kita mau minum sirup dulu Pak ya. Ini sirupnya beda sama yang tadi. Iya. Rekomendasi terkait dengan peningkatan SDM di PBJ itu seperti apa Pak. Tapi kita minum dulu. Mari Pak Asal dan juga Pak. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Jadi, kamu setuju dengan harga yang akan kita ajukan? Nggak masalah. Yang penting marginnya cukup. Tapi jangan lupa sertakan dana tanda kutip agar penawar mulus. Halah, zaman gini kok masih pakai tanda kutip segala. Sekarang itu zamannya transparansi, Bung. Untuk memperbaiki sistem pengadaan, pemerintah mendirikan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Alah, paling sama aja. Siapa yang bayar, dia yang dapat tender. Nah, inilah yang ingin dihindari. Pemenang tender dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam sistem lelang yang adil dan terbuka. Kalau kita memang penyedia yang berkualitas, nggak perlu takut bersaing. Kalau kita nggak berubah juga, kapan majunya pengadaan? Untuk info lebih lanjut, silahkan buka www.lkpp.go.id. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa. Wah Pak Aslam, Pak Agung tadi jelasinnya tuh jelimet, detail gitu ya. SDM-nya benar-benar harus yang hebat, berkompeten. Ada rekomendasi ke Pak untuk peningkatan SDM teman-teman di PBJ ini harus ada apa lagi begitu Pak? Silakan. Ya kan itu Teman-teman sudah pengadaan. bagian dari badan kepegawaian ya. Sudah ada tata kalanya, sudah ada rumusnya. Ini yang boleh menduduki jabatan di Biro PBJ ini harus melampaui kompetensi sekian. Itu tentu sudah di bagian kepegawaian sudah ada ukurannya. Kaitan dengan rekrutmen personal yang ada di Biro PBJ. Maka tadi yang tadi disampaikan ada kode etik itu, menurut saya memang itu kode etik itu menjadi kunci bagaimana memastikan bahwa sistem yang sudah dibikin oleh pemerintah terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu tidak cukup meskipun sistem itu berbasis aplikasi, berbasis teknologi informasi, saapike ngopo gitu. Sepanjang operatornya itu masih berupa manusia, maka di situ berlaku rumus. Sepanjang masih ada manusia, maka potensi untuk melakukan kejahatan itu tetap ada. Sepanjang dia manusia. Kalau malaikat nggak mungkin ada potensi melakukan kejahatan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Ya, maka kemudian pasti ada misalnya ada kealpaan itu pasti sepanjang itu manusia. Kemudian ada potensi melakukan tindak kejahatan, ketidakpatuhan misalnya. Itu bukan hanya teman-teman biro, Semuanya pengusaha ya. pun juga begitu. Harus ya semuanya ya. Maka kalau misalnya, contoh misalnya, sudah ditatakan tadi itu, ternyata dalam realisasi pekerjaannya itu ada volume yang kurang misalnya. Ruas jalan X itu di dalam perencanaannya
ketebalan 6 cm, lebar 5 meter, kali sekian kilo misalnya. Ternyata setelah auditor publik datang, baik inspektorat maupun BK, di situ ditemukan bahwa ternyata ada kekurangan volume ternyata. Ketebalannya kurang 0, senti sekian, kali sekian misalnya. Gandeng tadi itu yang namanya kontrak itu dokumen sing kudu disepakati, sing ora oleh keluar dari dokumen kontrak. Ternyata ada temuan dalam pelaksanaannya ada kekurangan volume. Jadi kontrak sudah ada dijanjikan, nek kurang volume biasa sesuk ayo lebih apa balik ke dite. Itu kan sudah ada di kontrak itu. Nah, sehingga kaitan dengan pelaksanaan itu sudah ada di dokumen itu. Iya. Begitu ditemukan volumenya kurang itu, gari milih. Mau gimana? Lebih, apa balik ke duite. Sehingga sistem itu memang sudah dibikin seperti itu. Yeah. Entah demikian, tadi itu sistem SAPI apa sepanjang operator itu jenenge menungso, potensi ada. Okay. Nah, alhamdulillah ini per hari ini ya, semoga ini bisa per hari ini bagaimana Pak? Tidak ada temuan dari auditor tadi itu. Tidak ada temuan dari BPK maupun dari inspektorat. Oke, baik. Ini luar biasa ya tadi. Kemudian Pak Agung, kalau kita berbicara tentang mitigasi resiko dalam pelaksanaan kontrak sendiri ya Pak ya, dalam pengadaan barang dan jasa sendiri, boleh diberikan contoh Pak, pernahkah ada yang namanya sengketa, dan kalau misalnya pernah ada, bagaimanakah mencari solusi bersama Pak? Ya di beberapa contoh aja sih Pak untuk gambaran kita bersama. Gini. Sebelum contoh sebelum contoh. Jadi ada dua pihak yang paling urgent untuk mengendalikan kontrak itu. Ada namanya pejabat pembuat komitmen. Ini biasanya berada di dinas-dinas, kalau untuk pemerintah daerah ya. Itu ada di dinas-dinas, entah itu kepala dinasnya, entah itu menunjuk stafnya yang memiliki kompetensi tadi. Kompetensi tadi ya? Tidak sembarang orang yang bisa masuk dalam sistem pengadaan. Dia harus namanya milik, kalau untuk bawa motor mobil itu kan harus ada SIM-nya. Begitu juga pengadaan barang jasa. Harus ada. Setiap orang yang masuk terlibat dalam pengadaan itu harus ada sertifikatnya. Baik. Selemah-lemahnya itu adalah sertifikat namanya level 1. Ini yang paling dasar. Kalau teman-teman yang terlibat dalam proses pemilihan itu sudah ada level 2, ada yang level 3, itu udah. Bahkan kalau untuk setara pejabat pembuat komitmen tadi, itu dia udah untuk level 3 tapi yang paket untuk nilai besar. Oh, jadi ada salah satu syaratnya yang ada. Iya, betul. Ya. Itu. Jadi ketika itu sudah memenuhi kriteria itu baru masuk ya. Baru masuk. Kemudian setelah ada di kontrak itu, jadi apa istilahnya, ketika orang mau berkontrak itu tanda tangan. Jadi tahap selanjutnya setelah berkontrak itu tidak berpangku tangan si pejabat pembuat komitmen ini. Disitulah babak baru yang beliau itu bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk. Babak yang menentukan. Iya, setelah tangan bergerak ini. Iya, ada babak yang lebih seru lagi. Karena ada namanya pengendalian kontrak. Wajib untuk melakukan pengendalian. Entah si kontraktor yang berkontrak maupun si pejabat yang tanda tangan kontrak ini. Saya mulai dari si kontraktor. Kontraktor itu untuk pengendalian kontraknya adalah memastikan sumber daya yang digunakan. Kalau dalam kontrak itu kan termasuk alat yang akan digunakan pada proyek ini itu ditulis, harus tertuang, harus jelas alat apa yang akan digunakan. Tidak boleh ada penyimpangan pasti. Tidak boleh ada, kalau mau pergantian boleh, tapi itu harus ada persetujuan si pejabat tadi. Iya, baik. Termasuk sumber daya manusia. Sumber daya manusianya siapa yang akan mengerjakan, tenaga ahlinya itu siapa, sudah memiliki kompetensi atau tidak. Itu harus tertuang dalam kontrak. Jadi lengkap sekali dalam kontrak. Itu harus rigid, nggak boleh tidak rigid. Kemudian selain memastikan itu, memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis. Dalam kontrak itu sudah dituangkan tuh, rencana pengadaannya adalah membangun gedung ini, yang saat ini gedung Dewan misalnya, gedung DPR itu gitu kan. Itu 5 lantai ya Pak? 5 lantai. Jangan tanya isinya apa saja ya nanti. Itu spesifikasinya. Spesifikasinya harus jelas itu. Harus jelas. Itulah yang menjadi yang harus dikontrol oleh si kontraktor. Begitu juga si pejabat pembuat komitmen tadi.
dia harus dalam kontrak menetapkan indikator kinerjanya, outputnya seperti apa. Iya. Itu disinkronkan dengan time waktunya. Ketika berjalan ini sebulan, ini 2 bulan. Sudah on schedule. Ya, betul. Jadi dia memastikan, si pejabat pendatang kontrak itu memastikan on target. Jangan sampai ada deviasi, tidak tercapai deviasi. Ketika itu terjadi deviasi, itu dalam kontrak sudah diatur kembali. Deviasi berapa persen. Ketika ini ambang batasnya, itu harus ada perlakuan khusus. Misalnya dipanggil, ini gimana progresmu? Nah, kalau seandainya ini harus ada antisipasinya. Entah menambah jam kerjanya, entah menambah personil yang mengerjakannya untuk mengejar selisih deviasi tadi. Itu untuk memitigasi risiko-risiko tadi. Kemudian selain di spesifikasi teknis, kepatuhan terhadap peraturan. Saat ini kan ada istilahnya kepatuhan penggunaan PDN, produk dalam negeri. Jadi ada klausul yang namanya memiliki tingkat komponen dalam negeri. Jadi barang-barang itu yang digunakan dalam proyek pemerintah itu harus memenuhi TKDN. Seperti itu. Jadi PPK wajib memastikan ini. Ketika barang misalnya semen datang, tadi ketika direncanakan menggunakan semen X dengan TKDN sekian, misalnya minimal 40 gitu kan, 40% sekarang. Ketika datang ternyata itu semennya merek dalam negeri. Merek lain lah, gitu. Nggak usah menyebut merek. Merek lain dengan nilai TKDN kurang dari itu. 40%. Jadi PPK harus menolak itu. Oh baik. Jadi kita harus tega. Pokoknya nggak boleh kan kamu. PPK itu punya perwakilan di proyek. Oh. Harus punya perwakilan. Entah PPK itu dari mitranya ini dalam artian berarti ada konsultan pengawas lagi, atau membentuk tim teknis sendiri. Ini bagian dari pengendalian kontrak itu sendiri. Itu dari pengawasan. Kemudian ada monitoring berkala, termasuk audit melibatkan dari APIP. APIP itu inspektorat ya. Inspektorat. Itu dia ada dalam 1 tahun itu secara reguler itu 2 kali. Tapi ada juga yang khusus, misalnya dia mendampingi dari proses awal. APIP itu udah ketika sudah mulai proses pemilihan sampai kontrak, sampai serah terima, APIP itu nempel terus. Oke, keren ya kalau didampingi terus gitu ya. Nah, ini sangat membantu PPK. Ketika yang namanya tadi manusia, potensi untuk keluar jalur itu pasti ada. Kan kalau didampingi diingatkan lagi, ayo sesuai ini lagi. Betul, ketika ada APIP tadi, geser sedikit, balik gitu kan, seperti itu. Jadi ini sangat membantu untuk baik dari pencapaian progres maupun penyelesaian kontrak itu sendiri. Kemudian ada lagi selain APIP itu adalah di internal kami. Kami itu bekerja sama, namanya kami Bapeda ya, yang perencanaan daerah itu. Kami ada monitoring itu per 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan kami menanyakan ke Dinas A, gimana proyek ini? Apakah ada kendala atau tidak? Jadi ketika ada kendala progresnya, kami itu siap diturunkan ke dinas untuk mendampingi dinas-dinas. Baik. Jadi tim PBJ turun ke dinas-dinas? Iya, betul sekali, untuk melakukan pendampingan. Entah itu untuk penyelesaian kontraknya, entah itu tahapan-tahapan pengerjaannya itu sendiri. Jadi kami siap diturunkan, seperti itu. Wow, kompak sekali ya berarti. Lagi-lagi, ini adalah uang rakyat yang harus kita tanggungjawabkan. Baik, ini keren sekali. Saya mau minta tanggapan Pak Aslam. Pak, ini kan keren sekali ya. Ada dari PBJ internal sendiri, ini datang ke dinas-dinas untuk mendampingi. Berarti kan kolaborasi bersama dinas-dinas, bersama OPD sejauh ini bukan cukup baik, tapi bahkan sangat baik ya di DIY sendiri ya Pak Aslam ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tadi yang beliau ngetika itu salah satu amanat dari Perpres 16 2018 itu pasal 4-nya itu tujuan yang mengatur tentang tujuan. Artinya Perpres 16 2018 itu bertujuan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa itu satu, produksi dalam negeri. Kemudian yang kedua, dimaksimalisasi produk
dari pelaku UMKM lokal daerah termasuk Jakarta. Kemudian yang ketiga produk dari industri kreatif lokal. Itu yang bagi kami Komisi C berkepentingan untuk bagaimana implementasi dari Perpres 16 2018 khususnya pasal 4 itu kaitan dan tujuan itu satu bahan bakunya produksinya dalam negeri. Yang kedua dimaksimalisasi produk dari pelaku UMKM daerah. Yang ketiga produk dari industri kreatif. Contoh tadi misalnya semen tadi ya. Tank. Kemudian banyak beberapa hal yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa itu. Amanat pasal 4 Perpres 16 2018 itu harus kita optimalkan. Karena pada yang sama hari ini kita sudah punya perda berbunyi perlindungan dan pemberdayaan UKM, UMKM, industri kreatif. Jadi kalau kaitan dengan UKM, UMKM, industri kreatif ini sudah kita berikan kerangka regulasinya, bagaimana pemerintah daerah melakukan perlindungan, bagaimana pemerintah daerah melakukan pemberdayaan, maka ben perdaiki ono gunane itu. Kaitan dengan amanat dari Perpres 16 2018 khususnya pasal 4 yang pengen memastikan tadi itu ada baku produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri. Itu benar-benar bisa dioptimalkan. Dan tadi pada saat rapat koordinasi juga sudah disampaikan juga bahwa sistem ternyata sudah tersistem itu sudah terpola itu. Bahwa yang digunakan ketika produksi dalam negerinya itu tidak mencapai batas minimal, maka aplikasi tidak akan bisa tidak lanjut. Menurut saya yang terkait dengan sejauh mana persentase produk UKM dan UMKM industri kreatif di Jogja itu digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya kaitan dengan pengadaan barang dan jasa itu juga bisa didetailkan di aplikasi itu. Karena sekali lagi kita kebacut punya perda itu. Perda itu kan bagian dari komitmen bersama gubernur dengan DPRD untuk bagaimana UKM dan UMKM kita itu benar-benar kita berdayakan, benar-benar berdaya itu. Contoh misalnya pengadaan barang dan jasa kaitan dengan mamin, makan minum. Hampir semua OPD kita itu ada belanja rapat-rapat, di dalam belanja rapat-rapat ada kegiatan belanja makan minum. Nah, pada saat pembahasan perda pemberdayaan dan perlindungan UMKM itu, kita sempat rekomendasikan bahwa beri kesempatan perkuatkan mereka kaitan dengan basis badan usahanya UKM dan UKM itu. Sehingga ketika pemerintah daerah terpublish ada pengadaan rapat-rapat untuk makan minum itu, UKM kita yang berada di sekitaran kita itu bisa ikut terlibat. Gitu. Jangan sampai kemudian belanjanya malah nenggone pengusaha-pengusaha besar yang sudah punya modal besar. Sementara pelaku UMKM kita yang janjane duwe barang sing podo itu mungkin lebih murah, tapi tidak bisa ikut berpartisipasi hanya karena mungkin satu kelembagaan badan usahanya kurang. Kemudian dari sisi modal kurang. Maka di titik itu sudah kita amanatkan untuk bisa difasilitasi. Intinya bagaimana pengadaan barang dan jasa itu yang terkait dengan bahan baku, satu produksi dalam negeri, kemudian yang kedua produk UMKM dan UKM, kemudian produk dari industri kreatif lokal. Industri itu ya Pak ya. Baik, luar biasa nih, nggak terasa kita hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Saya ingin minta poin-poin penting yang ingin disampaikan Pak terkait dengan legalitas kontrak PBJ ini. Silakan Pak. Yang terkait dengan legalitas kontrak itu sesuatu yang sangat normatif. Karena ukuran standarnya sudah ada, kemudian terpublish semua orang bisa lihat. Menurut saya yang justru terpenting adalah bagaimana kepatuhan teman-teman di Biro PBJ, kemudian kepatuhan
teman-teman pengusaha kaitannya dengan kontrak yang sudah ditandatangani itu. Dengan satu semangat yang sama bahwa yang kita kelola ini adalah dana publik, sehingga mari bersama-sama kita laksanakan dan kita bertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah publik. Baik, luar biasa ya. Pokoknya antara PBJ dengan penyedia barang jasa ini benar-benar harus sama-sama mitigasi ya. Kita jaga bersama lah ya ini ya. Baik. Kemudian kalau dari Pak Agung, poin-poin penting yang ingin disampaikan terkait dengan kontrak ini Pak, supaya kita bisa aman terus sampai nanti serah terima mitigasinya. Gini, kontrak itu kan undang-undang atau aturan yang harus dipegang para pihak yang berkontrak. Jadi prinsip dasarnya tadi saya sudah sebutin. Jadi ada yang perlu diingat, para pihak ini kedudukannya setara. Jangan ada yang merasa lebih tinggi di atas dan di bawah. Jangan saya konotasinya adalah satu pencari kerja, satu pemilik pekerjaan. Jadi ini setara. Untuk karena setara ini, jadi si instansi pemerintah itu adalah berupaya untuk penggunaan rakyat itu sebisa mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Dari sisi si kontraktor atau penyedia barang jasa, sebisa mungkin untuk mematuhi klausul-klausul dalam kontrak. Itu yang pertama. Kedua, ketika ada pertikaian, sengketa kontrak, jadi wajib dilaksanakan, diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Itu poin pertama. Poin pertamanya. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, dilakukan ke tahap kedua, mediasi. Mediasi ini mengundang salah satu pihak yang netral. Biasanya kalau kami, sepengetahuan kami itu ada LKPP atau dari konstruksi itu lembaga sengketa konstruksi kalau nggak salah, seperti itu. Ketika ini juga tidak berhasil, ada opsi ketiga. Itu bisa melalui jalur arbitrase atau jalur pengadilan, seperti itu. Itu berikutnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, para pihak yang berkontrak berhati-hatilah ketika sudah bertanda tangan kontrak. Laksanakanlah apapun klausul dalam kontrak, karena ketika Anda tidak berhati-hati, ini berdampak pada diri pribadinya atau proyek itu sendiri. Diri pribadinya ini bisa berkonsekuensi dari tindakan administratif, ini bisa teguran, atau tindakan konsekuensi keuangan, bisa ada pengembalian kelebihan belanja kayak gitu, bisa dikembalikan tuh, ditagihkan. Atau yang paling ditakutkan adalah tindak pidana. Nah, jangan sampai amit-amit ada seperti itu ya. Seperti itu. Makanya klausul-klausul kontrak itu dipedamani, dibaca, dan dilaksanakan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Agung dan juga Pak Aslam untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sangat seru ternyata berbicara dengan legalitas kontrak dan juga bagaimana kita mitigasi sengketa kontrak. Jadi untuk para penyedia barang dan jasa, kalau memang sudah niat ingsun mau kontrak itu ya benar-benar mari kita kawal bersama. Tanggung jawabnya sangat kita pegang begitu ya. Sampai nanti dengan serah terima kita benar-benar jaga untuk selalu on the track. Ada dosa di antara kita. Betul sekali. Langsung ya closingnya dari Pak Aslam. Terima kasih pemirsa, selama kurang lebih 1 jam ini bersama kami di Podcast Insight Pengadaan Barang Jasa. Tentu saja ini program spesial dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Indria Sastrotopo pamit, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye.